mulai dari nahmadu wa nasta'in hingga nikmat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmu pengetahuan, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti terangnya cahaya matahari. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan yang suci ini kita harus memperbanyak amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan tersebut ialah selalu berzikir, tadarus Quran, bersolawat, dan melakukan amalan-amalan sunnah lainnya. Malam ini malam Jumat banyak syafaat. Kita ini umat Nabi Muhammad senantiasa bersolawat. Yuk kita solawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Maka dari itu, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan dan menyiarkan sebuah pidato yang berjudul The Power of Salawat. Salawat. Apa itu salawat? Mengapa kita harus bersalawat? Apa sih manfaat salawat? Salawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan suatu amalan yang tidak asing bagi seorang muslim. Salawat merupakan salah satu amalan sunnah yang bisa dikerjakan setiap orang dengan mudah dan tidak membutuhkan waktu ataupun tenaga yang banyak. Selain itu, salawat merupakan salah satu amalan terbaik yang bisa dilakukan setiap orang. Karena bukan hanya kita yang bersalawat, tetapi Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Tujuan salawat itu sendiri adalah agar di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Hukum salawat itu sendiri terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Bersolawat menghindarkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa
artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad masih berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka selama mereka masih memohon ampunan. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Bukankah dengan kita bersolawat, maka seolah-olah Nabi berada di tengah-tengah kita dan Allah pun tidak akan mengazab kita? Sahabat-sahabatku sekalian, Nabi pernah bersabda, yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka yang paling dekat kepadaku di hari kiamat. Sahabat-sahabatku sekalian, tahukah kalian amalan yang utama, yang paling utama di hari Jumat dan di malam Jumat ialah hanya fokus bersalawat kepada Rasulullah. Mengapa? Karena Rasulullah pernah berpesan, perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Karena di hari Jumat dan di malam Jumat salawatnya akan Allah sampaikan kepadaku. Dan barang siapa yang ingin dikenal oleh Rasul, maka perbanyaklah salawat kepada beliau. Karena ketika kita bersalawat, nama kita insya Allah akan langsung sampai kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Sekalian, tahukah kalian ada malaikat yang Allah tugaskan hanya untuk bersalawat kepada Nabi? Keutamaan salawat itu sendiri adalah memberikan kemudahan, mengangkat penyakit, menjamin ampunan dosa, dan mendapatkan 10 rahmat dan syafaat Rasulullah SAW. Semakin banyak kita bersalawat, maka hati kita akan semakin tenang dan tentram. Bersalawat menghadirkan 10 rahmat, kebaikan, kemudahan, derajat, dan menghapus kejahatan dan dosa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i yang berbunyi, Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyru salawatin wa hutta anhu asyru khati'atin. Rawahu Nasa'i. Yang artinya, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 salawat, maka akan Allah turunkan 10 rahmat kepadanya dan menghapus 10 kesalahannya. Hadis riwayat Nasa'i. Semakin banyak kita bersalawat, maka semakin banyak pula manfaat yang dapat kita rasakan. Karena dengan kita bersalawat, apa yang kita niatkan insya Allah akan terkabul dan terwujud. Sahabatku sekalian, ada seorang sahabat yang ingin bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, aku hanya ingin doaku hanya bersalawat kepadamu. Lalu Rasulullah pun menjawab, jika doamu banyak, maka bersalawatlah kepadaku, akan aku hilangkan segala kesusahan, diampuni segala dosa, dan dikabulkan segala hajat. Jika segala sesuatu kita mengawali dengan menyebut nama Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, subhanallah, sangatlah banyak manfaatnya. Salawat bukanlah suatu budaya, bukanlah suatu kebiasaan, tetapi suatu amalan yang sudah biasa kita lakukan yang sangat bermanfaat bagi keselamatan kita, bahagia dunia dan di akhirat, bahkan bagi keselamatan keluarga kita. Dan Rasulullah pernah mengatakan bahwa tidak akan sempurna iman seseorang sampai ia mencintaiku lebih dari ibunya, lebih dari bapaknya, lebih dari anaknya, lebih dari hartanya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Jika salawat senantiasa kita lantunkan semakin mulia di hati, maka insya Allah akan semangat beribadah, meningkatkan kualitas ibadah, dan baik di mata Allah dan makhluknya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan yang mulia ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan kita hamba yang beristiqomah dan selalu bertakwa kepadanya. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqal wala tanzur manqal. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurlah panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Al-afu minkum, syukran kasiran, summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.